Halo Sobat Lentera, senang sekali bisa menjumpai Anda di Suara Rakyat untuk Suara untuk Perubahan. Dan senang sekali saya Andrew Julian bisa hadir untuk dialog kali ini. Kita membahas mengenai transportasi ramah disabilitas. Berbicara mengenai transportasi, ini satu alat yang memang dibutuhkan banyak masyarakat di kota besar untuk mengurai kemacetan yang ada di kota tersebut. Dan hari ini kebetulan kita sudah bersama dengan Bro Alfian, anggota Komisi B DPRD Surabaya. Bro, apa kabar? Ais, luar biasa, Luar luar biasa. biasa. Ini kita berbicara mengenai transportasi, ya kan? Kalau kita ngomong soal transportasi, banyak yang bilang kalau di Surabaya ini kurang lengkap untuk transportasi, ya kan? Nah, apalagi kita berbicara mengenai transportasi ramah terhadap disabilitas. Nah, apa saja aspirasi yang memang Bro Alfian mendengarkan juga dari aspirasi para disabilitas itu, penyandang disabilitas mengenai transportasi yang ramah terhadap disabilitas yang ada di kota Surabaya. Ya, kalau kita bicara tentang transportasi umum yang ramah ya, memang kita melihat bahwa GoBis ini kan ada aplikasi ada, Iya. tapi kalau kita bicara tentang apakah itu ramah terhadap disabilitas, saya melihat masih ada beberapa poin yang harus bisa diperbaiki. Mulai dari kalau untuk dari teman-teman yang kita bilang tunarungu atau mereka lebih suka dipanggil tuli, Iya. itu mereka aspirasi dari mereka adalah bagaimana supaya layar yang ada di GoBis ini bisa berfungsi kembali seperti dulu. Jadi menampilkan, oh next station itu di mana, Iya, next betul. halte itu di mana. Kemudian juga istilahnya juga harus ada satu integrasi juga yang bagus. Ya. Kemudian juga untuk yang bagaimana juga dengan teman-teman yang tunadaksa atau yang menggunakan Alat bantu ya, ini alat jalan bantu ya. kursi roda seperti itu. Nah, bagaimana naik dan turunnya itu Iya. bisa lebih nyaman seperti itu. Nah, ini yang juga perlu dipikirkan. Berarti banyak sekali sebenarnya aspirasi-aspirasi yang masuk kepada Bro Alfian sendiri tentang mereka penyandang disabilitas ya, untuk bisa untuk bisa naik di transportasi tersebut dengan nyaman dan pastinya juga bisa dilakukan sendiri tanpa ada bantuan orang ya Bro, berarti ya. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara aspirasi yang memang dianggap mendesak sekali, yang memang harus direalisasi. Ini yang mana nih Bro? Kalau mendesak sekali ya, kalau kita bicara tentang mendesak sekali, yang pastinya itu dari sisi yang sudah ada adalah dari televisi yang ada, itu Itu layar memang yang harus ada. dibetulkan ya. Nah, itu yang harus dibetulkan. Karena kalau itu sudah dibetulkan, maka dari yang sebelumnya kita bilang, jangankan kita yang jangankan yang teman-teman yang tuli gitu. Iya, betul. Kadang-kadang kita yang naik dan kita nggak punya aplikasinya, Hahaha. kita bingung kan. Betul. Next halte ini mana Mau ini? kemana? Seperti itu. Gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi kalau ada itu kan lebih enak. Plus bukan cuma hanya menampilkan cuma menampilkan next haltenya apa, tapi juga menampilkan di layar tersebut ini dari sini nanti ke sini dan ke sini lagi. Jadi ada satu informasi yang lebih lengkap. Jadi itu memang harus diperbaiki juga dan mungkin juga harus ditambah lagi di berbagai transportasi yang ada di kota Surabaya ya. Betul. Terus kalau tanggapan dari Komisi B DPRD sendiri untuk aspirasi-aspirasi yang disampaikan, itu apakah memang sudah tersalurkan atau masih dalam proses untuk tahap perbaikan-perbaikan yang ada di GoBis itu sendiri? Kalau prosesnya memang masih proses ya. Itu. Bahkan sebenarnya di awal menjabat itu pun saya juga sudah menyampaikan, kami di Komisi B juga menyampaikan bahwa ayo segera membuat suatu perusahaan daerah yang fokus di public transportation, di transportasi umum. Kenapa? Karena kalau dengan kondisi sekarang ini, di mana untuk income itu hanya berdasarkan tarif, sedangkan nanti kalau kita bicara tentang perusahaan daerah, maka income-nya itu bukan cuma dari tarif aja, tapi juga dari
sektor yang lain, seperti iklan, Iya, iya. entah itu iklan di dalam bisnya, atau iklan di bodi yang di luar, Iya. atau juga di haltenya itu dikasih nama, istilahnya itu naming right seperti itu. Bahkan di MRT di Jakarta itu naming right satu station Tempat itu itu ya? bisa sampai 15 M. Itu untuk jangka waktu sekitar 3 sampai 5 tahun. Sekitar saya 5 tahun. Nah, jadi setelah 5 tahun, maka perusahaan ini harus ada istilahnya kontrak lagi. Benar. Nah, oke, kalau kita sempat main di Jakarta, MRT-nya itu kan ada yang namanya BNI, Ya. kemudian juga ada yang punyanya Grab, ada Astra, seperti itu. Kalau ada pemasukan-pemasukan seperti ini, maka untuk istilahnya kita bilang mengupgrade fasilitas itu kan akan lebih mudah. Karena anggarannya ada, pendapatannya lebih banyak. Dan saya punya harapan bahwa dengan ada perusahaan daerah ini, kita bisa membantu lagi lebih banyak warga-warga yang mungkin dia harus, istilahnya itu kita bilang, kita bisa mensubsidi tiket karcisnya. Jadi tiket karcisnya bukan gratis, tapi setidaknya itu menjadi jauh lebih hemat. Jauh lebih murah, seperti itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai transportasi lagi, mungkin buat teman-teman kita disabilitas yang menggunakan alat bantu ya bro ya, itu kadang-kadang kesusahan untuk bisa naik ke transportasi umum. Ya kan, dari jalan yang ada tangga di bis tersebut, atau ada tiang, itu kan mungkin ini apakah akan dipikirkan lagi untuk desain lebih nyaman lagi untuk teman-teman kita disabilitas yang memang menggunakan alat bantu untuk berjalan. Oh ya, pastinya ada seperti itu, bro. Karena kita melihat aja di halte kita kadang-kadang masih ada bola itu. Iya, ya kan? untuk keluar, maju. loh, kok ada bolanya ini gimana? Iya, gitu. Iya, betul. Bahkan untuk saya aja yang kadang membawa sepeda lipat, itu pun juga, loh, kok ada ini sih mengganggu sekali. Saya harus minggir dulu seperti itu. Nah, kalau kita bicara ramah disabilitas ini kan seperti obstacle atau halangan seperti ini kan memang harusnya tidak ada. Dan juga akan lebih baik lagi kalau memang kita bilang ada juga fasilitas untuk kita bilang bukan fasilitas, tapi mungkin ada officer juga yang mungkin bisa membantu. Betul. Saya melihat di MRT Jakarta itu memang karena MRT-nya dengan jalan penyambungnya itu ada gap, ada celah seperti itu. Nah, mereka ada menyiapkan personil itu yang ada yang bawa kursi roda, dia langsung menyiapkan kayak satu untuk alas gitu ya, alas untuk begitu, bisa menyatukan gapnya itu. Jadi dan itu alas itu sebenarnya sangat nyaman, even dia kalau sebenarnya mau langsung sendiri bisa gitu. Ataupun dibantu dengan. Nah, di sana yang saya harapannya Surabaya kita bisa kita bilang kalau Jakarta bisa, Surabaya pasti bisa. Iya, pasti bisa untuk dilakukan itu semuanya. Jadi tadi sudah dibahas mengenai apa yang harus diperbaiki di transportasi umum. Nah ini, bro, saya mau nanya tapi dijawabnya nanti ya. Apakah sudah ada pertemuan dari Komisi B dengan teman-teman disabilitas ini? Nanti kita akan bahas lengkapnya setelah yang satu ini, tetap di Suara Rakyat.
Masih di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, masih bersama dengan Bro Alfian, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Apakah anggota Komisi D ini pernah melakukan pertemuan dengan kawan-kawan disabilitas untuk membahas mengenai transportasi yang setidaknya harus ramah terhadap mereka, Bro? Kalau saya pribadi, ya sudah. Jadi memang pada saat itu kita ketemuan di satu forum begitu, dan teman-teman disabilitas menyampaikan bahwa bagaimana transportasi umum yang ada di Surabaya itu bisa mengakomodir semuanya, bahwa kita ini adalah sama. Ya. Nah, jadi banyak masukan seperti yang tadi yang di layar di dalamnya bis, kemudian juga bagaimana untuk naik dan turunnya itu lebih lancar, seperti itu. Ya, seperti itu sih. Itu tadi sudah bertemu dengan kawan-kawan disabilitas. Nah, ini tanggapan dari Komisi B terhadap Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam mewujudkan transportasi ramah disabilitas ini seperti apa? Tanggapannya dari Komisi B. Ya. Apakah cukup, harus ditambah lagi, atau harus diperbaiki lagi tentang transportasi yang ramah disabilitas? Kalau kita bicara keramahan, pastinya harus ditingkatkan, ya kan? Karena lihat dari kondisi yang ada, masih kurang ramah. Nah, dan selain itu juga kita juga istilahnya itu menanyakan juga ke Dinas Perekonomian, sampai mana tahapan yang perusahaan daerah itu sudah sampai di tahap yang mana. Karena untuk pembentukan perusahaan daerah ini juga butuh perizinan di Kemendagri. Dan untuk itu kan butuh waktu ya. Jadi kami selalu mendorong, selalu menanyakan juga, ayo ini segera diwujudkan. Karena kita mengetahui bahwa efek dari adanya perusahaan daerah ini kan sebenarnya memberikan dampak yang panjang ya. Betul. Dampak yang panjang terhadap baik di perekonomian Surabaya, pendapatan asli daerah, maupun juga warga Surabaya. Terutama dalam hal ini kita membahas adalah teman-teman disabilitas. Tadi Bro Alfian di segmen pertama tadi berbicara mengenai, coba kita contoh kota Jakarta. Ya, apakah Jakarta itu menjadi kota yang memang kita bisa terapkan untuk sistem transportasinya dan kualitas transportasinya seperti apa? Apakah kota Jakarta tersebut yang bisa kita contoh untuk pengaplikasiannya di Surabaya? Karena Surabaya ini adalah second city ya, Bro. Kalau kita berbicara mengenai kota yang terbesar gitu, orang bilang pertama Jakarta, kedua Surabaya. Apakah ada kota-kota lain yang bisa menjadi contoh, misalkan untuk bisa mengembangkan transportasi yang ramah terhadap disabilitas? Ya, kalau kita bicara Jakarta, sebenarnya Surabaya ini bukan kota terbesar kedua loh sebenarnya. Justru Surabaya ini kota besar yang pertama, seperti itu. Kota besar pertama. Karena Jakarta itu provinsi, kan? Kalau kita bicara contoh yang bisa menjadi contoh yang ada di Indonesia itu, kalau saya dari pengalaman saya bisa mengatakan adalah yang di Jakarta. Tapi kalau kita mau melihat yang benar-benar dia tuh ramah terhadap disabilitas, saya akan suggest kalau di ASEAN ini adalah di Singapura. Karena kita melihat bagaimana transportasi umum yang ada di Singapura itu sudah mengakomodir semua, dan rata-rata juga warganya itu kalau mau berpergian itu juga mengandalkan transportasi umum. Iya. Ya, berarti memang kita harus bisa memperbaiki tidak hanya untuk teman-teman disabilitas, tapi juga masyarakat luas yang ada di Kota Surabaya untuk bisa menggunakan transportasi umum tersebut. Karena sekarang ini dibilang susah juga, susah, dibilang tidak juga tidak. Saya bingung juga. Banyak, saya sering bertanya kenapa tidak menggunakan transportasi umum, gitu kan? Mungkin kurang banyak atau mungkin kurang merata. Gitu. Dan memang sekarang itu banyak sekali transportasi umum yang memang sudah bagus, sudah baik. Itu mungkin untuk teman-teman disabilitas kurang banyak gitu ya, untuk bisa membantu mereka gitu. Nah, memang tadi Bro kan bilang
nanti pendanaannya bisa dari pihak-pihak yang lain gitu ya Bro ya. Itu kalau ada Jadi selama ini pendanaan untuk transportasi yang ada di Surabaya memang dari dana dari Kota Surabaya sendiri atau dari ada pihak-pihak lain? Dari Kota Surabaya sendiri. Nah itu tadi. Jadi kita berharapnya nantinya kita bisa mengembangkan transportasi umum tersebut tidak hanya dinikmati oleh teman-teman disabilitas dan juga kita semuanya bisa menikmati. Gitu. Ya semoga kita bisa lebih dari Jakarta ya Bro. Kita bisa lebih dari Jakarta. Nah ini upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya transportasi ramah disabilitas ini apa yang akan dilakukan? Yang pertama adalah bagaimana menciptakan empati di masyarakat kita. Kalau ketemu dengan teman-teman disabilitas, apa yang bisa istilahnya itu disupport seperti itu kan. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya adalah bagaimana dinas dalam hal ini Pemkot juga sering istilahnya itu berdiskusi dengan teman-teman, dengan komunitas apa aja yang harus diperbaiki. Dan dalam hal ini dinas ini bukan cuma dinas perhubungan, tapi juga berkaitan dengan dinas yang lain juga. Iya. Jadi istilahnya itu kita harus bilang lintas dinas juga, supaya sinergi ini bisa membuat teman-teman dalam hal ini teman-teman disabilitas ini merasa lebih nyaman dan merasa lebih aman juga untuk menggunakan transportasi umum ini. Betul. Dan mungkin ada perbaikan-perbaikan di halte ya Bro ya. Karena halte kita tuh dibilang sempit juga sempit, dibilang kurang lebar, kurang sebenarnya untuk teman-teman disabilitas. Dan tadi Bro Alfian juga sempat menceritakan kalau ada bola-bola yang mungkin sedikit mengganggu, itu memang harus diperbaiki untuk bisa memberikan rasa nyaman tadi dan juga rasa aman terhadap teman-teman disabilitas. Jadi buat Anda semuanya yang mungkin besok naik kendaraan umum, ada teman-teman disabilitas juga yang akan naik kendaraan umum, transportasi umum bersama dengan Anda, biasakan Anda membantu. Gitu. Jadi kadang-kadang yang dipikirkan sama teman-teman disabilitas, oke, saya sudah naik, nanti turunnya seperti apa? Gitu. Siapa nanti yang bantu? Misalkan ada teman-teman disabilitas yang menggunakan alat bantu untuk berjalan gitu ya Bro ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi mengenai transportasi ramah disabilitas. Buat Anda semuanya, Anda masih menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Nanti saya dan juga Bro Alfian akan membahas lebih lengkapnya lagi di segmen selanjutnya.
Terima kasih Sobat Lentera sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan masih bersama dengan Bro Alfian, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Berbicara mengenai transportasi memang dibutuhkan oleh semua masyarakat, apalagi untuk teman-teman kita penyandang disabilitas. Nah, bagaimana bisa mengefektifkan jika transportasi tersebut memang sudah diperbaiki, transportasi tersebut memang sudah lengkap. Bagaimana mengefektifkan itu? Kadang-kadang kan bro, kalau kita lihat di Surabaya banyak orang yang transportasinya sudah bagus. Tapi kenapa tidak ada yang mau naik transportasi tersebut gitu? Oke. Kalau kita bicara tentang transportasi umum ya, di mana memang transportasi umum kita ini dari awalnya angkot atau bemo, kemudian sekarang kita ada bis, dan bis ini juga sekarang juga sudah lebih nyaman dengan AC, dengan ini halte-haltenya begitu. Saya melihat bahwa harus ada suatu sosialisasi, istilahnya itu bahwa transportasi, kalau kita tidak menggunakan transportasi umum, mau sampai kapan transportasi umum kita akan jadi lebih baik. Jadi kalau kita menggunakan, maka pemerintah dalam hal ini kan juga bisa melihat, ternyata makin banyak ini yang pakai. Dan dari sana juga akan mendorong juga istilahnya itu kebiasaan baru, kebiasaan bahwa ternyata lebih nyaman ya. Saya kapan hari dari barat itu ke timur. Memang saya waktu itu saya naik yang Trans Semanggi. Di sana saya menemukan, saya bersebelahan begitu dengan seorang bapak-bapak yang ternyata dia itu mengerjakan proyek listrik yang ada di perumahan, salah satu perumahan elit yang ada di barat. Dan saya tanya, apakah tiap hari seperti ini? Iya. Kenapa sebenarnya? Karena memang satu nyaman dan dua lebih hemat. Seperti itu. Iya. Jadi saya sampai sana di depan di haltenya Unesa itu, sudah dia tinggal telepon ke mandor yang ada di dalam untuk dijemput. Jemput dia. Kemudian dia lihat ininya, lokasi yang di proyeknya. Kemudian dia tinggal dari sana, dia geser-geser ke proyek yang lain. Pulang dia ke titik yang itu juga. Terus pulang sampai rumah. Sehari dia cuma habis, bahkan habisnya di bawah 20.000 kan. Karena cuma ini aja, 2 kali dia mengatakan. Dan dia bilang, ini nyaman. Nah, saya berharap bahwa apa yang dirasakan oleh Bapak ini juga bisa dirasakan oleh kita semua. Oleh teman-teman yang lain yang mungkin belum mencoba. Gitu. Bahwa naik transportasi umum ini aman, nyaman, dan juga hemat. Bayangkan kalau sebenarnya transportasi umum kita ini sudah bagus seperti yang tadi Bro katakan ke semua masuk itu tuh bisa hemat seperti itu. Berapa banyak dana anggaran yang biasanya kita harus pakai untuk mulai dari nyicil kendaraan, kemudian maintenance-nya, operasionalnya, bahan bakarnya, parkirnya, ya kan? Nah, ini dana-dana ini kan sebenarnya bisa dialokasikan buat yang lain. Entah kita mau mengupgrade diri, entah buat keluarga, atau juga untuk hobi kita. Gitu. Bisa. Jadi sebenarnya perlu satu pemahaman bahwa naik transportasi umum ini akan membuat hidup kita itu menjadi lebih baik. Dari sisi keuangan menjadi lebih hemat. Seperti itu. Betul sekali. Dan saya juga mendorong untuk teman-teman muda, ya bukan teman-teman muda, teman-teman semua, cobalah sekali-kali itu jadi backpacker. Nah, terutama kalau di luar negeri, agar kita punya satu wawasan yang baru. Bahwa ternyata transportasi umum di luar negeri itu seperti ini ya. Apalagi kalau kita bilang dalam kondisi backpacker, di mana kita benar-benar harus menghitung budget transportasi kita itu seperti apa. Dan mau nggak mau kita akan menggunakan transportasi umum plus jalan kaki. Iya, tapi kebanyakan kita kalau keluar kota
di kota lain atau di negara lain, kita wah saya naik kendaraan umum enak gitu, mau jalan kaki. Tapi kenapa di kota sendiri saya mendingan bawa kendaraan pribadi? Mungkin sosialisasinya kurang ya bro. Tadi bro kan bilang memang harus sosialisasi gitu, harus ditambah lagi sosialisasinya bahwa naik kendaraan umum atau transportasi umum itu sangat nyaman sekali gitu loh. Mungkin sosialisasi harus ditambah lagi gitu kan. Dan juga ya ini tadi kita bekerja sama. Kalau misalkan kita memenuhi transportasi umum, ya siapa tahu Kota Surabaya bisa menambah armadanya lagi, menambah rute-rutenya lagi untuk memenuhi jalanan di Kota Surabaya ini penuh dengan transportasi umum yang bisa kita gunakan. Betul ya bro ya? Ya, betul. Kalau kita nggak menggunakan itu ya tidak ada pertambahan gitu loh. Buat apa kita buat transportasi umum kalau yang naik tidak ada sama sekali gitu. Dan tidak membuat nyaman dan aman teman-teman disabilitas gitu kan. Ya. Nah berarti ini apa yang mau disampaikan untuk masyarakat umum dan juga teman-teman disabilitas yang sekarang sedang menyaksikan untuk suara rakyat, suara untuk perubahan bro? Ya, saya berharap bahwa dari teman-teman disabilitas bisa lebih proaktif untuk menyampaikan apa saja yang perlu ditingkatkan dari transportasi umum kita yang ada di Surabaya. Dan selain itu, kemarin di forum terbuka saya juga menyampaikan bahwa forum diskusi ini harusnya tuh lebih sering. Harus jadwalkan secara reguler biar ada satu, kita bilang, evaluasi. Apakah saran yang disampaikan itu sudah dikerjakan. Kalau memang belum selesai dikerjakan, progresnya sampai mana, begitu kan. Jadi istilahnya itu kita tahu, oh saran yang disampaikan ini ternyata diterima. Oke, kalau sudah diterima, sampai mana nih progresnya? Iya. Termasuk juga perlu juga informasi dari teman-teman juga halte-halte mana yang perlu diperbaiki. Betul. Mungkin juga perlu, karena kita harus mengakui bahwa di halte kita ini masih ada yang modelnya hanya bus stop. Jadi dia tidak punya tempatnya, hanya sign begitu. Nah, di mana yang memang saya berharap ada satu informasi juga dari teman-teman, oh di sini loh harusnya ada nih. Karena kan kita pinginnya lebih banyak lagi. Betul. Dan saya juga mendorong supaya headway atau kita bilang waktu tunggu itu lebih pendek lagi. Kalau sekarang ini kan rata-rata antara 12 sampai 15 menit sekali akan. Saya berharap nanti ke depannya itu kurang dari 10 menit. Wah, kalau bisa mungkin kurang kalau dari bisa 5 menit, bro. Kalau kurang dari 5 menit, sangat tidak mungkin ya. Kalau untuk terlalu bis cepat, untuk itu bis terlalu mepet ya. akan menambah volume kendaraan yang ada di jalan tersebut. Berbeda cerita kalau kita punya MRT atau kita punya monorail yang di atas begitu kan. Nah itu biasanya kalau di luar negeri itu sekitar 3 menit sampai 5 menit itu sudah selalu ada. Nah, harapannya headway-nya akan lebih ini kembali lagi ke bis ya. Headway-nya kembali lebih pendek lagi. Betul. At least mungkin 7 menit lah. Dan memang harus adanya monitoring dan juga evaluasi untuk betul. bisa mengembangkan transportasi umum. Ya, semoga bro di Surabaya ini transportasi umum bisa berkembang pesat dan tidak hanya ramah kepada seluruh masyarakat luas, tapi juga kepada teman-teman yang disabilitas ya, untuk bisa menikmati berkeliling kota Surabaya menggunakan transportasi umum yang nyaman dan juga aman. Bro Alfian, terima kasih banyak. Semoga apa yang akan direncanakan ya kan, diinginkan bisa tercapai. Terima untuk kasih. Surabaya lebih hebat lagi dan lebih ramah lagi terhadap teman-teman disabilitas. Dan Sobat Lentera, inilah pembahasan kita mengenai transportasi ramah disabilitas. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Kita berdua pamit, terima kasih. Sampai jumpa.